Seorang anak yang menggugat orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, karena urusan waris gitu. Makanya kalau nanti kita bicara siapa yang salah, ya pertama saya bilang anaknya ini nggak tahu diri karena dia menggugat orang tuanya dalam urusan waris saja gitu. Yang kedua, memang orang tuanya juga salah, kenapa dia tidak menerapkan urusan waris gitu. Nah, siapa lagi yang mau disalahkan? Ya tentu saja ustadz, kiai, para mubalik, kenapa tidak mau menyampaikan urusan waris kepada masyarakat sehingga semuanya teredukasi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu waris ya, atau ilmu faraid dalam Islam. Jadi video kita kali ini nih, saya terinspirasi dengan satu berita yang akhir-akhir ini sering muncul di beranda media sosial. Itu tentang seorang anak yang menggugat orang tuanya, dalam hal ini adalah ibunya, karena urusan waris gitu. Jadi ceritanya ada suami istri, bapak ibu, kemudian suaminya meninggal dunia. Mungkin karena hartanya lumayan ada gitu, kemudian si ibu ini bertahun-tahun nggak membagi warisnya. Kemudian oleh anaknya sendiri, ibu ini digugat di pengadilan dengan kasus ibunya tidak mau membagi waris kepada anaknya. Nah sekarang ini pertanyaan yang semacam itu kita kembalikan, sebenarnya yang salah itu siapa gitu? Orang tuanya kah? Hal ini adalah ibunya yang tidak mau membagi waris, atau anaknya yang berani menggugat orang tuanya? Jadi nanti teman-teman sekalian, ada dua hal yang perlu kita cermati untuk menjawab pertanyaan siapa yang salah gitu, atau siapa yang harus kita dukung. Yang pertama gini, bahwa di dalam Islam itu ada aturan dalam rumah tangga seorang muslim itu yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris itu adalah satu hukum yang berkaitan tentang keharta bendaan yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kalau kasusnya yang tadi kita ceritakan itu berarti yang meninggal adalah seorang laki-laki, dia punya harta, dia punya istri, dan dia punya anak gitu. Padahal antara anak dan istri ini, ketika ketika laki-laki ini meninggal dunia, maka anak dan istri ini adalah ahli waris yang sah. Ketika semuanya dianggap sebagai ahli waris yang sah, maka dua-duanya adalah orang yang berhak mendapatkan harta waris. Dalam artian antara istri yang ditinggal dan kemudian anak yang ditinggal itu kedua-duanya ahli waris yang satu sama lain harus berbagi sebagaimana aturan yang diatur oleh agama kita. Nah, karena ini saya lihat adalah kasus yang sedang berkembang ini adalah orang muslim, berarti sebenarnya ada aturan waris Islam yang harus diterapkan dalam urusan itu. Nah, makanya nanti ketika tanya siapa yang salah, ya tentu hampir semua kita pasti akan menyalahkan anak kan gitu. Ya anaknya yang salah, masa ia tega-teganya menggugat orang tuanya di pengadilan, apalagi ini ibunya yang digugat gitu. Makanya dalam berita rilis yang sering kita baca di Hatta online itu bunyinya gini, orang tuanya ternyata sekarang ingin meminta kembali air ASI yang telah dikembalikan. Ini kan jadi rancu semua beritanya gitu. Makanya kalau nanti kita bicara siapa yang salah, ya pertama saya bilang anaknya ini nggak tahu diri karena dia menggugat orang tuanya dalam urusan waris saja gitu. Yang kedua, memang orang tuanya juga salah, kenapa dia tidak menerapkan urusan waris gitu. Nah siapa lagi yang mau disalahkan? Ya tentu saja ustadz, kiai, para mubalik, kenapa tidak mau menyampaikan urusan waris kepada masyarakat sehingga semuanya teredukasi gitu. Nah ini mengenai permasalahan yang sedang viral tadi, ini masalah waris ini. Tentu kita ingat dengan saya akan bacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang pentingnya kita ini menerapkan hukum waris. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda gini, Ta'allamul Quran wa'allimuhu annas. Belajarlah Al-Quran, kemudian ajarkan Al-Quran yang telah kita pelajari itu kepada orang lain, kepada manusia. Wa ta'allamul faraid wa 'allimuha annas. Kemudian pelajarilah ilmu faraid atau ilmu waris kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid, kemudian ajarkanlah ilmu faraid itu kepada manusia. Fa inni umruun makbudun, karena saya ini kata Nabi adalah orang yang akan mati, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayuqbadu hadzal ilmu min ba'di. Kemudian setelah saya meninggal dunia nanti, ilmu ini akan perlahan-lahan akan dicabut.
hatta yatanaza'ar rajulani fi faridatin. Maka nanti ketika ilmu ini sudah diangkat pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ilmu ini diangkat itu banyak orang yang tidak lagi respect dengan ilmu ini, banyak orang yang tidak lagi mempelajari ilmu ini. Maka ketika ilmu faraid ini sudah mulai berkurang peminatnya, tidak lagi banyak orang yang mempelajarinya, maka ketika ada dua, hatta yatanaza'ar rajulani fi faridatin, maka ketika terjadi dua orang sedang bersengketa dalam urusan waris, fala yajidani man yafsilu bainahuma. Jadi nanti sampai tidak ada lagi orang yang bisa melerai pertikaian antara dua orang yang sedang ngurusi masalah waris. Nah, dua orang ini biasanya adalah mereka yang masih bersaudara. Tentu saja karena sama-sama punya hak, maka mereka bertikai karena salah satunya dianggap menguasai dan yang satunya merasa dizolimi, makanya bertikai. Nah, kasus yang tadi kita bicarakan ini bukan hanya saudara, malah justru antara anak dengan orang tua. Maka saya katakan gini, anaknya ini yang berani menggugat waris kepada ibunya adalah salah. Salah kenapa? Karena dia nggak tahu diuntung, sudah dibesarkan, dirawat, dilahirkan, kenapa masih berani menggugat orang tuanya dalam urusan harta benda yang seperti ini saja gitu. Tapi yang kedua juga orang tuanya salah gitu. Kenapa salah? Ya karena dia tidak menerapkan hukum waris. Artinya secara hukum anaknya ini dianggap sah menggugat, memang dia punya hak di situ gitu secara hukum ya gitu. Kemudian yang ketiga yang salah ya ustadz, para kiai, para mubalik, kenapa nggak mau ngajarin dan tidak mendudukkan masalah membantu orang-orang yang sedang seperti itu bertikai, kenapa kita nggak bisa membantu gitu. Makanya sebelum terjadi harusnya hari ini kita mulai membumikan kembali ilmu waris ini sehingga tidak banyak keluarga yang mengalami sengketa keluarga gara-gara urusan waris. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, ini kasus yang tadi kita bincangkan ini anaknya sudah dewasa, makanya dia bisa menggugat waris kepada ibunya yang kebetulan menguasai harta peninggalan ayahnya. Nah, kasus yang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nisa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, sesungguhnya mereka sedang memasukkan api neraka ke dalam perut mereka gitu. Dan nantinya mereka akan dimasukkan pula ke dalam api neraka. Nah, sekarang ini pertanyaan teman-teman, ini kan ancaman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim gitu. Ada mungkin pasangan suami istri masih muda, kemudian si bapak meninggal, si suami meninggal dunia dan mereka sudah punya anak kecil lah. Nah, sekarang anak kecil ini adalah anak yatim. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika ada ayat tentang ancaman memakan harta anak yatim, siapa sebenarnya orang yang paling berpotensi memakan harta anak yatim itu? Pak RT-nya kah? Atau kepala desanya kah? Atau tetangganya gitu? Enggak, jangan jauh-jauh. Justru orang yang paling berpotensi memakan harta anak yatim itu adalah mereka yang memiliki kekerabatan dengan anak yatim itu. Lah siapa yang paling dekat? Yang paling mungkin terjadi adalah kalau bukan ibunya sendiri, ya kakek neneknya gitu. Atau mungkin saudaranya yang paling tua gitu. Itu masih paling mungkin gitu. Makanya kalau nanti bicara ancaman orang-orang yang memakan harta anak yatim itu justru yang perlu dicurigai pertama kali adalah orang tuanya sendiri, dalam hal ini adalah ibu kandungnya gitu. Kebetulan si anak ketika ditinggal mati bapaknya ini masih kecil, maka dia disebut anak yatim. Lah anak yatim ini belum bisa memegang harta yang banyak sebagai peninggalan dari orang tuanya atau harta waris dari orang tuanya, maka ibunya lah yang ngekep sendirian, yang menguasai harta itu. Lah tanpa tahu bahwa si anak ini sebenarnya juga sebagai ahli waris sah yang seharusnya juga mendapatkan hak warisnya. Tapi sayangnya keluarga kita ini kan banyak yang nggak paham tentang ilmu waris. Maka ketika orang tua meninggal, pasangan yang suami yang baru meninggal tadi itu, maka hartanya langsung diambil alih semua sama ibunya gitu. Yang kebetulan dia tahu semua akses harta tadi. Nah itulah yang sebenarnya menjadi dosa bareng-bareng, dosa jamaah gitu. Ibunya mengambil harta anak yatim, menguasai harta peninggalan mantan suaminya. Sialnya lagi, si ibu yang masih muda ini, janda muda ini disukai sama laki-laki gitu. Kemudian laki-laki ini menikahlah dengan dia. Si laki-laki yang baru menikah sebagai suami baru ini ikut makan pula dengan harta yang ada itu.
anak yatim yang nggak keurus dengan baik, harta benda yang seharusnya menjadi hak warisnya tidak diberikan, justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka semuanya akan kena dosanya gara-gara itu. Dan kembali lagi, ustadz juga mendapatkan dosa, bisa jadi seperti itu, karena tidak mau menjelaskan urusan waris. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sebabnya ketika nanti permasalahan siapa yang salah antara ibu tadi yang digugat atau anak yang menggugat, maka saya katakan semuanya bersalah karena tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti untuk jelasnya masalah waris ini, kawan-kawan bisa lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa mulai ayat yang ke-7 ya, sampai ayat kurang lebih sampai ayat 14. Itu nanti dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasurah nasiban mafruḍah. Jadi laki-laki memiliki hak waris terhadap apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya maupun kerabatnya, dan perempuan juga memiliki hak waris yang sama sebagaimana laki-laki dari apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Hanya nanti antara laki-laki dan perempuan itu, antara anak laki-laki dan anak perempuan itu, di dalam ayat selanjutnya itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Insyaallah nanti pada sesi yang lain saya akan bahas sedikit tentang siapa sebenarnya ahli waris dan siapa yang tidak masuk dalam ahli waris. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.